Baik anak-anak yang soleh dan soleha, materi yang ketiga adalah menulis teks deskripsi. Nah ini yang cukup penting ya, dan kalian perlu menguasainya. Jadi bagaimana menulis sebuah teks deskripsi. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya. Ketika kita hendak menulis teks deskripsi, kita perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama, tentukanlah objek yang akan dideskripsikan. Objeknya apa? Ingat itu bisa banyak ya. Bisa benda, bisa suara, bisa kejadian gitu. Bisa lokasi gitu ya. Jadi kita harus menentukannya dulu. Bisa saja keluarga kita, pilih istri, anak, suami, atau apa gitu ya. Atau bisa juga kegiatan yang kita lakukan, berlibur mungkin, atau ke tempatnya gitu ya. Kita mau mendeskripsikan lokasinya, tempat kita liburan gitu ya. Boleh. Atau kita mau mendeskripsikan sebuah peristiwa, kejadian. Ada sebuah peristiwa, saya ingin mendeskripsikan peristiwa itu. Ya. Itu juga boleh. Entah itu peristiwa yang membahagiakan atau peristiwa yang menyedihkan. Ya, itu boleh-boleh saja. Yang penting adalah kita ketika hendak membuat teks deskripsi, kita harus menentukan terlebih dahulu objek yang akan kita deskripsikan. Mau deskripsikan apa gitu loh. Ya. Yang kedua, buatlah kerangka atau bagian-bagian dari objek yang akan dideskripsikan. Kita pilah-pilah tuh gitu ya. Tapi ingat, kita mengacu kepada strukturnya. Apa struktur teks deskripsi? Ada judul atau identifikasi. Yang kedua ada identifikasi atau mungkin di tempat lain disebut deskripsi umum. Yang ketiga ada deskripsi bagian atau mungkin di tempat lain disebut klasifikasi dan deskripsi. Dan yang terakhir itu adalah simpulan. Tapi itu boleh ada, boleh tidak ya. Misal kita mau mendeskripsikan ayahku, bapakku, bapak E ya. Maka kita buat dulu bagannya, kita buat dulu kerangkanya. Apa yang saya mau deskripsikan dari ayah saya? Oh, yang pertama identitas umumnya. Ya. Ciri umum bapak saya. Bisa namanya, bisa usianya, bisa kelahiran di mana dia gitu ya. Sebelum lelaki 32 tahun, kelahiran Montong Terep, adalah pria yang sangat luar biasa bagiku. Ia ayah yang tak tergantikan, walau kini ia tak ada di hadapanku. Itu deskripsi umum. Sebutkan dulu ciri-ciri umumnya. Ya, namanya mungkin, usianya, kelahirannya. Atau hal-hal yang umum dari beliau dulu gitu ya. Jangan langsung kepada ciri-ciri khususnya. Kemudian barulah kita masuk ke ciri-ciri khususnya. Karena disinilah bagian deskripsi bagian itu gitu ya. Deskripsi bagian ini bisa 2 paragraf, 3 paragraf, bisa banyak ya. Bisa juga 1 ya. Misalkan deskripsi bagiannya atau khasnya adalah tubuhnya. Apakah dia memiliki kumis, lesung pipi, alisnya seperti apa, dan lain-lainnya. Silahkan dicari tahu. Ya. Yang jelas, saya ingin mendeskripsikan ayah saya. Nanti di bagian awalnya saya akan deskripsikan tentang ini. Di bagian kedua saya akan deskripsikan bagian tubuhnya yang merupakan ciri khasnya beliau. Gitu ya. Yang ketiga, sifatnya mungkin ya, perlu juga dideskripsikan. Entah itu ramah, murah senyum, dermawan, dan lain sebagainya. Tapi tentu dirinci nanti gitu ya. Ini sudah jadi 3 paragraf nanti bisa ya. Atau mau ditambah lagi simpulan. Karena ini sekali lagi boleh ada, boleh tidak. Ini namanya bagan, ini namanya kerangka nih. Saya mau buat deskripsi tentang ayahku. Buat dulu yang pertama. Apa ya yang bagian pertama nih? Oh, saya mau menceritakan tentang ciri umumnya, identitas umumnya. Apa saja identitas umum? Oh, ada nama, ada usia, apalagi ya yang umum-umum.
Ciri tubuhnya, perawakannya seperti apa, mukanya kotak kah, bulat kah gitu ya, lonjong kah gitu. Dan seterusnya, ya. Yang jelas ini namanya kerangka, ya. Yang ketiga, ini sebelum yang keempat ya, ini yang keempatnya keduluan muncul ya. Yang ketiga, carilah data pendukung. Kalau tadi kita sudah buat kerangka, ini kerangkanya gitu ya. Maka setelah membuat kerangka, cobalah cari tahu supaya tidak ada yang salah datanya gitu ya. Ini disebut nanti mengumpulkan data istilahnya ya, mencari data. Tanya ke bapakmu mungkin kalau masih hidup gitu ya. Nama aslinya siapa, nama lengkapnya, pendidikannya mungkin, dia bekerja di mana. Ya. Itu namanya ciri umum, ada identitas umumnya. Ciri khasnya, silahkan kamu amati bapakmu itu ciri khasnya apa. Ada tai lalat di hidungnya atau apa gitu ya. Kemudian sifatnya, sifat yang paling menonjol dalam diri beliau itu apa gitu ya. Silahkan kalian inventarisasi, kalian catat, kalian kumpulkan ya. Yang keempat tadi belum ya. Yang keempat, kalau sudah ketemu ini datanya sudah ketemu, maka cobalah mendeskripsikan objeknya. Ya. Coba deskripsikan. Coba deskripsikan ini maksudnya kalian tinggal gabung-gabung saja kalimat-kalimatnya dengan ditambahkan kata hubung. Itu sudah kita pelajari pada mengenal teks deskripsi dan juga bagian teks deskripsi gitu ya, bagian unsur kebahasaannya. Seperti yang Pak Guru contoh misalkan di identitas umumnya, Zerin, lelaki 32 tahun dengan warna kulit kehitaman, berusia 29 tahun pada tanggal 27 Oktober 2020. Adalah lelaki yang sangat membanggakan. Walau satpam, ia terasa seperti seorang ustaz bagiku. Nah, itu kita gabung-gabung saja gitu dari data-data yang kita temukan. Kemudian yang ciri khasnya juga silahkan gitu ya. Kalau sudah digabung-gabung, dicoret-coret gitu ya, jangan mencoret-coret di tengah jalan. Tulis saja dulu pokoknya gitu ya. Kalau sudah kalian menulis, baru nanti langkah yang terakhir. Lakukanlah penyuntingan, pengeditan pada teks deskripsi yang sudah kamu buat. Ya. Jadi setelah jadi baru dikoreksi. Jangan baru nulis satu kalimat, salah nih. Baru nulis dua kalimat, salah nih, ulang. Selesaikan dulu, anggap saja sudah selesai. Kalau sudah selesai, baru dibaca ulang. Baca ulang, diperhatikan di mana kurangnya. Kalau ada yang berlebih, dikurangi. Kalau ada yang kurang, ditambahkan. Kalau sudah cukup, dimantapkan. Ya. Jadi itu teknik atau cara menulis teks deskripsi jika nanti kalian mendapatkan tugas untuk menulis teks deskripsi. Baik, itu saja sekira anak-anakku soleha. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.